Sistem Necromancer. Bab 201 sampai dengan 204. Bab 201. Bab 201, Kapten, gerbang kota terbuka pembaruan terakhir hari ini. Di hotel, Li Yahong duduk di depan meja, memiringkan dagunya dan memperhatikan Wu Heng makan tanpa berkedip. Ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Wu Heng bertanya. Li Yahong masih menatapnya, mengangkat kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Dia cantik dan bersih, sangat cantik. Apakah kamu sakit? Kamu terdengar seperti gangster. Mungkin itu saja. Li Yahong mengedipkan mata tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Wu Heng meraih lengannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Ulurkan tangan Anda untuk melepaskan gesper di punggung Anda dan meletakkannya di dada Anda. Kamu tahu cara menyalakan api setiap hari, dan kemudian kamu mengabaikannya. Kamu tidak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali, kata Wu Heng secara langsung. Li Yahong menggantungkan satu tangan di bahunya dan mengayunkan kakinya ke udara 2 kali, membiarkanmu menyentuhnya dengan santai tidak dianggap bertanggung jawab. Lingkungan di sini terlalu buruk dan udaranya bau. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Dia berhenti sejenak dan berkata dengan malu-malu, cepat atau lambat, saya akan baik-baik saja, jadi mengapa khawatir? Jika Wu Heng bersikeras, Li Yahong pasti setuju. Tetapi seperti yang dia katakan, lingkungan di sini agak terlalu buruk. Bagi Li Yahong, ini bukanlah tempat yang cocok. Wu Heng tidak memaksakan apapun, dia menundukkan kepalanya dan mendekati dada orang lain, terserah kamu. Bersikaplah lembut, kata Li Yahong sambil memegang kepala pria itu dengan lembut. Setelah beberapa saat, keduanya berpisah. Li Yahong mengenakan mantelnya dan berkata, apakah kamu ingin mengambil semua barang ini kembali? Atau kamu ingin menaruhnya di sini dulu? Li Yahong tak heran lagi ketika tiba-tiba muncul barang aneh dan ganjil. Dia tidak ingin mengetahui rahasia suaminya. Bahkan jika Anda menanyakannya, mungkin sulit bagi Anda untuk memahami alasannya. Selama Anda terus mempertahankan kehidupan Anda saat ini dan berkembang lebih baik, tidak apa-apa. Jika Anda terlalu banyak berpikir di dunia ini, Anda hanya akan membuat diri Anda gila. Wu Heng berkata, tidak perlu membawa ini kembali. Armada Anda hanya perlu menjarah persediaan dari gudang dan bersiap untuk musim dingin. Kain, rempah-rempah, dan beberapa biji tidak ada gunanya jika diangkut ke penjara. Hal utama adalah menunggu sampai akhir kota luntam dan membawanya kembali untuk dijual kembali. Perjalanan bolak-balik memakan waktu dan melelahkan. Sebaiknya ditaruh saja di sini dan disimpan agak baik agar tidak kotor atau rusak. Oke, Li Yahong menghampiri dan membalikkan punggungnya, ikat untukku. Wu Heng berjalan mendekat dan mengencangkan kancingnya sambil berkata, saya juga telah membersihkan beberapa komunitas terdekat, dan saya akan membiarkan Qiangzi dan yang lainnya menggeledahnya. Kamu bekerja sangat keras sekarang. Penjara persediaan memiliki cukup uang untuk bertahan hidup di musim dingin, jadi tidak perlu terburu-buru, kata Li Yahong. Baiklah, cobalah mengumpulkan sebanyak mungkin. Wu Heng menjawab dengan santai dan melanjutkan, ngomong-ngomong, lain kali kamu datang ke sini, bawalah senapan mesin berat di dinding bersamamu, bawalah 2 di antaranya, saya akan berguna. Li Yahong sedikit bingung. Senjata api masih kuat, tetapi efektivitasnya terhadap zombie masih belum jelas. Dan penjara tersebut tidak memiliki banyak cadangan peluru. Saya tidak tahu apa gunanya membawanya ke sini. Tetapi Wu Heng membutuhkannya, dan dia tidak ingin bertanya lebih lanjut. Kemudian dia segera bereaksi dan berkata, dinding itu dijaga oleh kerangka. Bagaimana jika saya tidak diizinkan untuk menghancurkannya? Di antara makhluk hidup, kerangka hanya mematuhi perintah dari Wu Heng. Kecuali jika ada perintah yang diberikan untuk mengikuti perintah seseorang, orang lain tidak dapat menggerakkan kerangka tersebut. Jika Anda terburu-buru dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan perintah Wu Heng, kemungkinan besar Anda akan langsung diserang oleh kerangka. Li Yahong tidak ingin mati di tangan kerangka itu karena kelalaiannya saat ini.
Kalau begitu aku akan memberitahu Datu dan membiarkan dia menemanimu ke sana dan memberi perintah pada kerangka itu. Bagus. Keduanya secara singkat mendiskusikan rencana selanjutnya dan mengatur pakaian mereka. Kami berjalan keluar gedung bersama-sama. Wu Heng memerintahkan para kerangka untuk berkumpul, dan Li Yahong mengambil peta untuk menunjukkan kepada Qiangzi dan yang lainnya lokasi di mana perbekalan dapat diangkut. Jika semuanya sudah siap, ayo berangkat bersama. Pergi ke lokasi baru dan lanjutkan membunuh zombie. Hari sudah menjelang senja. Wu Heng kembali dengan sejumlah besar kerangka. Tengkorak menumpuk mayat di bahu mereka di seberang hotel. Dalam suatu sore, total jenazah di 4 pemukiman warga berhasil dibersihkan. Pengalaman telah ditingkatkan, namun jalan masih panjang sebelum ditingkatkan. Saat panen, selain tumpukan jenazah, 2 bank di pinggir jalan juga digeledah dan ditemukan 1 emas batangan 100 gram dan 12 emas batangan 10 gram. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Lobi hotel, mengapa kamu tidak kembali bersamaku? Kalau begitu, kita akan kembali bersama. Wu Heng menggelengkan kepalanya, ini semua milikmu cepat atau lambat, kenapa kamu begitu cemas? Siapa yang terburu-buru? Li Yahong memutar matanya ke arahnya. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Wu Heng menyentuh kepalanya, ngomong-ngomong, setelah aku kembali, aku akan pergi mencari kerangka alkimia dan membawa kembali beberapa ramuan spiritual dan penyembuhan, serta ramuan itu untuk inti mayat. Juga percepat, menurutmu mengapa kerangkamu itu mau mendengarkanku? Li Yahong bertanya. Kerangka alkimia memiliki kecerdasan yang tinggi dan tidak berbeda dengan orang normal. Dia dapat memahaminya jika kamu berbicara dengan normal. Baiklah. Li Yahong menggantungkan lengannya di bahunya, meliriknya, mengangkat kepalanya dan menutup matanya. Wu Heng memegang bagian belakang kepala orang lain dan menciumnya dengan lembut. Setelah beberapa saat, setelah mereka berpisah lagi, Li Yahong lalu berkata, aku pergi, sampai jumpa lagi. Senapan mesin, obat-obatan, jangan lupakan itu. Jangan khawatir, aku bisa melupakan mobilnya, tapi aku juga tidak bisa melupakan barang-barangmu. Li Yahong pergi dan naik bus. Setelah melambaikan tangan, dia memimpin konvoi dan segera pergi. Lewati gerbang batas dan kembali ke tempat tinggalmu. Saat aku turun, makan malam sudah siap. Karena toko tutup lagi, Minnie dan Enyer tidak melakukan apapun sekarang. Ayo siapkan makan malam bersama di rumah. 3 orang duduk di meja untuk makan. Wu Heng bertanya, apakah ada berita di kota ini? Andewil berkata, pada dasarnya semua orang di luar kota telah pergi, dan ada rumah-rumah kosong di mana-mana. Bagaimana dengan luar kota? Jumlah orang di luar kota juga jauh lebih sedikit. Hanya ada beberapa toko gandum dan toko kebutuhan sehari-hari yang buka, dan semua orang yang bisa berjalan kaki telah pergi. Sisanya adalah penduduk lokal, Momen. Jika bukan karena seluruh keluarga ada di kota, akan sulit untuk kehabisan, takut kota akan kosong. Ya, Wu Heng mengangguk, lalu bertanya, bukankah Wen Manxia pernah ke sini? Kemarin saya pergi mengunjungi Suster Wen Manxia. Geng Spike diberi tugas patroli, dan tindakan mereka diawasi. Mereka tidak akan bisa datang untuk waktu yang singkat. Biar saya beritahu Anda. Geng Spike adalah sebuah geng, dengan 1 atau 2.000 orang di dalam geng tersebut. Kalaupun diberi tugas patroli, pasti ada pengawasan. Ketika begitu banyak orang memberontak dari kota, keadaan akan menjadi serius. Wen Manxia memang benar karena tidak datang untuk saat ini. Ya, Wu Heng bersenandung dan tidak banyak bicara. Setelah makan malam, saya terus memberi mereka instruksi. Dia langsung pergi ke asosiasi untuk melanjutkan misi patroli malam ini. Lokasi patroli hari ini masih di dalam kota. Pimpin anggota tim berpatroli di sepanjang jalan. Saya menemukan tempat acak dan tidur di sudut. Setelah fajar, semua orang kembali ke rumah masing-masing. Dunia zombie. Wu Heng melirik cahaya yang mewarnai langit menjadi merah dan memerintahkan medan perang dibersihkan.
Tentara kerangka mulai membawa mayat-mayat itu. Antrean panjang dan tipis menuju dan dari hotel tempat Anda tinggal. Wu Heng berdiri di sana dan menonton, dan pada saat yang sama membuka panel dan melihat pengalamannya. Tingkat 949.828/64.000. Dalam 2 hari, zombie dibasmi di 8 atau 9 lokasi. Tingkat peningkatan pengalaman lebih lambat dari yang diperkirakan. Tapi lumayan, aku bisa mencapai level 10 besok. Tercatat dalam kitab orang mati bahwa level 10 adalah milik profesional tingkat ketiga. Kekuatannya juga akan meningkat secara signifikan. Pada saat itu, Anda akan mendapatkan perlindungan lebih besar terhadap ancaman dari Partai Warhammer. Tunggu hingga jenazah dikeluarkan. Wu Heng berdiri di depan mayat itu dan terus melepaskan Dead Corps Battlefield. Ketika waktu hampir habis, kami menuju ke kota Luntam untuk mempersiapkan misi patroli malam ini. Asosiasi, Ruang Regu. Membuka pintu, semua anggota duduk di dalam ruangan. Kapten, kita akan pergi ke mana hari ini? Tanya Duke. Hari ini adalah wilayah luar kota. Ayo pergi ke sana lebih awal dan cari tempat untuk beristirahat setelah berpatroli. Seiring berlalunya beberapa hari terakhir, saya sudah terbiasa dengan malam. Tidak lebih dari berjalan-jalan beberapa kali, dan saat hari mulai gelap, cari saja tempat untuk tidur. Kapten, ibuku memintaku untuk membawakanmu bulu. Itu kulit beruang, hangat, kata Duke, mengambil bulu hitam dari tanah, mengibaskannya, dan memakainya untuk dicoba. Memang terbuat dari kulit beruang, dan terlihat bentuk kepala beruang. Hanya melihat kulit beruang ini, kesan pertama yang terlintas di benak saya adalah Yuli, gadis kecil druid itu. Untukku, Wu Heng menyentuh bulunya. Ah, ku bilang manusia tidak menyukai ini, dan dia harus memintaku untuk membawanya ke sini, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Duke menggaruk kepalanya. Wu Heng meliriknya dan berkata, baiklah, aku akan mengambilnya. Apa yang sudah ibumu persiapkan untukmu? Selimut, ada di cincin luar angkasamu. Aku akan menutupimu dengan bulu malam ini. Seluruh kulitnya cukup berharga. Ibuku tahu dia bisa memukuliku sampai mati, jadi ambil saja apa yang diberikan padamu. Beberapa orang berjalan dan mengobrol hingga meninggalkan pusat kota. Tidak ada lagi orang di jalanan di luar kota. Sebagian besar toko telah tutup. Kadang-kadang, panel pintu dibongkar dan bagian dalamnya digeledah. Saya masih meremehkan efisiensi di sini. Hanya butuh 3 hari, tetapi seseorang mengambil tindakan dalam 1 malam. Martha, kami berpatroli di luar kota hari ini. Tiba-tiba terdengar suara bertanya dari seberang sana. Ke depan, saya melihat seorang wanita tua dari suku orc, membawa setengah kantong beras dan menggendong anak orc dengan tangan kiri dan kanannya, berjalan melewati gang. Ah, kenapa kamu masih berjalan-jalan di luar? Kata Martha. Saya keluar untuk membeli beberapa barang, dan saya akan kembali sekarang. Wanita tua itu menyeringai, kulitnya yang keriput menyatu. Seperti kulit pohon. Maka mengangguk, cepat kembali. Jangan keluar jika tidak ada urusan. Oke, wanita tua itu setuju dan pergi bersama anak itu. Wu Heng memperhatikan wanita tua itu pergi. Martha menjelaskan, seluruh keluarga ada di sini, dan kebanyakan dari mereka memilih untuk tinggal. Apakah kamu tidak takut dengan Partai Warhammer? Wu Heng penasaran. Martha berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, semua orang bertaruh bahwa Partai Warhammer tidak dapat menyerang, atau Partai Warhammer hanya ingin menduduki kota dan tidak akan merugikan penduduk biasa. Setelah hening sejenak, Martha menambahkan, kota Luntam pada awalnya tidak damai. Tiba di lokasi patroli, Wu Heng memimpin timnya untuk memanjat tembok kota. Beberapa anggota geng yang akrab mengangguk ke arah ini sebagai salam. Berdiri di tembok kota dan melihat ke bawah. Bangunan yang dekat dengan tembok kota telah dibongkar, menyisakan zona isolasi sekitar 100 meter untuk memastikan musuh tidak menggunakan rumah tersebut untuk menyerang tembok kota. Di atas tembok kota, dijaga oleh ksatria pengawal besi dan anggota geng di kota.
Ksatria pengawal besi cukup serius, tetapi anggota gengnya sendiri relatif malas, melihat sekeliling, dan jelas tidak memperhatikan. Terus terang, geng-geng ini kurang beruntung untuk direkrut. Jika Anda berada dalam geng kecil, mereka mungkin sudah melarikan diri sekarang. Tidak ada cara untuk melarikan diri sekarang. Begitu perang pecah, kita harus bergegas ke garis depan. Malam semakin gelap, langit seakan tertutup tirai. Hanya ada obor di tembok kota, memancarkan cahaya api oranye merah, suara gemeretak terbakar, dan percakapan ringan orang-orang. Wu Heng membawa orang-orangnya dan berjalan menyusuri tembok kota. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo turun." Beberapa orang memanjat tembok kota sementara tidak ada yang memperhatikan. Di toko yang kosong, letakkan selimut dan langsung istirahat. Menunggu fajar. Larut malam, terdengar umpatan dan teriakan di luar rumah, serta suara pedang dan pedang yang dipukul. Wu Heng tiba-tiba membuka matanya dan melihat pencuri, Masal, berdiri di sampingnya. "Ada apa?" Mata Wu Heng langsung berubah dingin. "Kapten, ini buruk, ada perkelahian di luar." Pada saat yang sama, semua orang juga membuka mata mereka. Kebisingan di luar sedikit lebih keras. Wu Heng memberi isyarat agar semua orang diam. "Pergi ke jendela dan lihat keluar." Gedung itu terbakar dan asap mengepul. Anggota geng yang tak terhitung jumlahnya mengenakan gaya berbeda berkelahi dengan penjaga di tembok kota. Teriakan pembunuhan dan kutukan. Anda dapat mendengar suara panah otomatis dan kesedihan panah otomatis. Martha berbagi penglihatan tentang binatang itu. Wajahnya juga menjadi muram, dan dia berkata, "Kapten, gerbang kota terbuka, dan partai Warhammer telah masuk." Ekspresi beberapa orang di ruangan itu langsung berubah. Partai Warhammer benar-benar mengambil tindakan. Tembok kota dibuka dengan cara ini. Wu Heng tidak menjawab. Teriakan pembunuhan dan suara perkelahian di luar rumah semakin keras, dan area pertempuran semakin dekat ke sini. Bang 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 gelombang. Terdengar suara gedoran pintu yang keras. Pada saat yang sama, makian keras terdengar, "Masih ada orang di sini. Cepat datang dan bunuh mereka bersama-sama." Guang-guang ding gelombang. Terus pukul 2 kali. Pintu itu jatuh ke tanah dengan suara keras, menimbulkan kepulan asap dan debu. Segera setelahnya, 5 orc yang mengenakan berbagai armor dan borgol putih di lengan mereka bergegas masuk. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia memancarkan aura jahat. Namun, ketika dia melihat orang-orang dan kostum mereka di ruangan itu dengan jelas, ekspresinya membeku. "Sie, orang-orang dari asosiasi." Orc yang baru saja berteriak tentang penyusup itu berhenti. Kemudian seseorang mendorongnya menjauh dan mengutuk, "Asosiasi, apa yang kamu takutkan? Kami telah bertempur di sini. Siapa yang tahu kapan kami akan membunuh mereka? Artinya, jika kita merebut kota itu, seluruh asosiasi harus diganti. Apa yang kamu takutkan sekarang? Bunuh mereka dan jangan biarkan mereka kabur. Bunuh." Bang 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 gelombang. Sebelum beberapa orang selesai berbicara, Wu Heng segera membuka pengaman dan melepaskan beberapa tembakan. Orang-orang di depan tertembak di kepala dan jatuh ke tanah. 2 orang di belakang bahkan tidak melihat apa yang dilakukan pihak lain, dan 3 di antaranya tewas dalam sekejap. Dia berbalik dan keluar ruangan, menghilang ke jalanan yang kacau. "Jangan kejar dia, lari saja." Duke mendekat dan berdiri di depan Wu Heng. "Kapten, apa yang harus kita lakukan?" Duke belum selesai berbicara. Terdengar suara keras lagi di luar pintu. 2 orang yang melarikan diri datang dengan lebih banyak anggota geng. Dia mengutuk dan memblokir pintu. Mata Wu Heng langsung menyipit, dia melirik pencuri di tim, dan kemudian dengan cepat membuang muka. "Bersiaplah untuk bertarung." Sambil berbicara, lepaskan teknik pembantaian mayat. 3 mayat yang menghalangi pintu berdiri satu demi satu dan berdiri di samping. Bunuh. Bab 202. Bab 202, tulang punggung partai Warhammer. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dan makian di luar.
Dua anggota geng yang melarikan diri kembali membawa lebih banyak orang, termasuk setidaknya 40 atau 50 orang di Urala. Sambil memegang obor di tangannya, dia berdiri di luar dan mendengarkan kedua pria itu menjelaskan situasinya sekarang. Di dalam rumah, Wu Heng menghadap mayat itu dan langsung melepaskan teknik pembantaian mayat. 3 mayat yang menghalangi pintu berdiri satu demi satu. Dengan terhuyung-huyung berdiri, dia membungkuk untuk mengambil senjata yang jatuh. Duke, Mata dan yang lainnya tanpa sadar mundur selangkah. Ini adalah pertama kalinya saya melihat Wu Heng menggunakan mantra mayat. Dia hampir lupa bahwa kaptennya adalah seorang ahli nujum. Setelah memastikan bahwa tubuhnya tidak dalam bahaya, dia segera menenangkan diri. Tidak masalah trik apa yang Anda gunakan sekarang, asalkan bisa menyelesaikan dilema saat ini. Wu Heng melirik anggota geng di luar dan langsung memerintahkan, bunuh. Ketiga mayat membusuk itu berbalik dan berjalan keluar rumah kayu. Dengan wajah busuk, dia melihat ke arah anggota geng yang berkumpul di kejauhan dan langsung menyerang mereka dengan senjata di tangan. Saat itu gelap di malam hari, dan obor memberikan penerangan terbatas. Banyak anggota geng yang terkejut ketika mereka menemukan rekan mereka yang baru saja meninggal berlari ke arah mereka. "Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kamu lari? Ada apa denganmu?" Seseorang menyadari ada yang tidak beres dan mulai berteriak keras. Tetapi bangkai itu tidak bereaksi, dan langkahnya kembali dipercepat, seperti binatang buas, berlari dengan liar. Mereka bukanlah manusia yang menembakkan panah. Setiap anggota komplotan langsung bereaksi dan langsung memerintahkan agar anak panah ditembakkan. Desir-desir-desir gelombang. Anak panah dari busur dan panahnya terbang dengan cepat dan langsung menembus tubuh 3 orang yang sedang menyerang ke depan. Beberapa orang yang berlari hanya bergoyang dan bergegas menuju kerumunan di depan dengan anak panah di tubuh mereka. Saat dia bergegas, dia dipukuli sampai mati oleh banyak anggota geng. Mayat itu tergeletak di kakinya. Seseorang menginjak mayat di bawah kakinya, melihat lebih dekat ke obor, dan berkata, "Bangkai." Seseorang mengubahnya menjadi bangkai. Bangkai. Semua orang mengerutkan kening. Bagaimana Anda bisa mengubah orang menjadi mayat busuk, tanpa menyebutkan bahwa mereka adalah anggota asosiasi? Namun, mereka belum menemukan jawabannya. Bang-bang-bang gelombang. 3 mayat tergeletak di tanah tiba-tiba meledak seperti balon yang melambung. Asap tebal berwarna hijau beracun langsung memenuhi seluruh tempat. Dalam sekejap mata, anggota geng yang berkumpul tertutupi. Semua orang batuk dan muntah-muntah, pusing, dan penglihatan mereka kabur. "Sial, itu beracun, sebarkan dan jangan berkumpul di sini." Semua orang tersandung dan mencoba membubarkan diri. Pada saat ini, ledakan keras terdengar lagi di kejauhan. Bang-bang-bang gelombang. Tembakan keras terdengar dari depan. Baudong dan Huoren langsung keluar gedung dengan senapan serbu di tangan. Pemandangan Undead tidak terpengaruh oleh asap dan kegelapan, dan dapat dengan jelas menangkap sosok di dalam kabut beracun. Peluru ditembakkan secara intensif, dan suara ratapan langsung meledak. Wu Heng melepaskan armor tulang putih dan tulang putih yang menakutkan membungkus tubuhnya, hanya menyisakan celah untuk mata, mulut, dan hidung. Pimpin anggota tim dan ikuti dia keluar dari rumah kayu. Melihat kabut beracun dan anggota geng yang berjuang untuk keluar, dia berkata langsung, 2 orang bekerja sama dan membunuh mereka yang melarikan diri tanpa meninggalkan tangan. "Ya, Kapten." Beberapa orang mengangguk dan segera bergegas menyerang anggota geng yang diracuni. Segera, pertempuran berakhir. Asapnya menyebar, meninggalkan tumpukan mayat di tanah. Seseorang akan datang lagi, dan jumlahnya cukup banyak. Martha segera datang dan berkata langsung. Dia seharusnya tertarik dengan suara tembakan. Di pihak siapa? Seperti mereka, memakai manset putih. Sepertinya dia masih orang dari pihak lain. Wu Heng mengangguk, pergi dan minta semua orang untuk membawa semua mayat di dekatnya. Tidak peduli siapa pemiliknya, selama itu adalah mayat. "Oke." Martha turun dengan cepat.
Bersama beberapa orang lainnya, dia memindahkan semua mayat di dekatnya dan melemparkannya bersama-sama. Termasuk anggota geng yang baru saja meninggal. Totalnya ada sekitar 70 atau 80 yang dikumpulkan. Dilihat dari penampilannya, mereka semua adalah anggota geng atau tentara bayaran. Koleksinya hampir sama. Wu Heng langsung melepaskan medan perang mayat mati, dan semua mayat di tanah diubah menjadi mayat membusuk, dan tubuh mereka berdiri bergoyang. Ambil senjatanya. Semua mayat yang membusuk membungkuk, mengambil senjata di tanah, dan membawanya di tangan mereka. Tak lama kemudian, orang-orang yang disebutkan Marta bergegas dari satu sisi. Ada manusia dan orc, mengerutkan kening melihat banyaknya bangkai di kegelapan. Wu Heng memeriksa manset putih di lengan lawan dan langsung memerintahkan, serang. Hore! Mayat busuk yang berdiri di tempat itu segera mulai berlari. Bergegaslah menuju musuh di sisi berlawanan. Untuk sesaat, terdengar suara keras tebasan dan pembunuhan. Di tembok kota, gerbang kota terbuka lebar, dan sejumlah besar Warhammer masuk ke kota, membunuh penjaga kota di depannya. Orang-orang ini kuat dan memakai baju besi-besi gelap. Dari segi perlengkapan, mereka tidak lebih buruk dari ksatria pengawal besi, dan mereka sangat ganas, menunjukkan efektivitas tempur yang sangat kuat. Kedua belah pihak bertempur sengit di bawah tembok kota. Mayat tergeletak di tanah, dan anggota badan serta lengan yang patah terlihat di mana-mana. Anggota ksatria pengawal besi dan geng pertahanan membentuk formasi perisai dan masih bertahan dalam perlawanan. Tidak ada yang menyangka bahwa kelalaian sesaat akan menyebabkan gerbang kota langsung dibuka. Pada saat ini, serangan partai Warhammer tiba-tiba melambat. Masyarakat berpisah ke kiri dan kanan, sehingga hanya ada satu orang yang bisa lewat. Orc tinggi, mengenakan baju besi berwarna merah darah dan membawa kapak perang bergigi besar, terhuyung masuk. Melihat susunan perisai di depannya. Pegang kapak perang erat-erat dengan kedua tangan, tendang kakimu, dan seluruh tubuhmu akan tertembak. Bang gelombang, raungan keras. Kapak tempur diayunkan ke atas dan ditebas secara diagonal pada perisai. Dalam sekejap, anggota yang memegang perisai itu terbang terbalik 3 hingga 4 meter, menjatuhkan kerumunan besar di belakangnya. Para orc memimpin partai Warhammer ke dalam antrian. Kapak perang di tangan mereka seperti badai yang berputar, membuka dan menutup, menyapu semua musuh di sekitarnya. Mayat semua orang yang menghalanginya hancur berkeping-keping, dan mereka sangat menderita. Dalam sekejap mata, formasi ksatria penjaga besi hancur. Tidak kurang dari 10 orang tewas di tempat. Para orc berdiri tegak di tempat dan meraung, Warhammer Party Blood Axe Naxio, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Suaranya seperti bel yang keras, melayang maju mundur di langit malam. Wajah pihak yang bertahan tiba-tiba berubah drastis, dan mereka memandang orc tinggi di tengah dengan ngeri. Sial, tulang punggung partai Warhammer. Sue Axe, bukankah dia terbunuh di luar selama pengepungan terakhir? Dia setidaknya level 10 atau lebih, bagaimana cara melawannya? Tulang punggung partai Warhammer. Dia sebenarnya memimpin tim untuk menyerang tembok kota ini. Gerbang kota terbuka lebar, dan semua orang sudah kehilangan semangat juang mereka. Sekarang setelah kader dengan reputasi terkenal datang, hati semua orang mulai gemetar. Tangan mata melihat sekeliling, mencari jalan keluar. Tidak ada seorang pun yang mau menghadapi dewa pembunuh seperti itu. Melihat tim mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Komandan pengawal besi dengan cepat berteriak, pergi dan beritahu pusat kota bahwa Blood Axe ada di sini dan atur bala bantuan untuk datang. Orang-orang lainnya akan terus berpegang pada formasi dan menunggu bala bantuan datang. Kata-kata itu diteriakkan dengan keras, namun menghadapi tulang punggung partai Warhammer, banyak orang masih tidak berani melawan secara langsung. Saat orc tinggi itu maju, dia mundur sedikit demi sedikit. Dalam hal momentum, dia sudah tertinggal. Beberapa pemimpin geng yang membantu pertahanan juga berteriak keras, bunuh musuh, siapapun yang tidak mengangkat kepalanya takut dengan apa yang akan mereka lakukan.
Suaranya nyaring dan nyaring, tapi langkahnya tidak ada niat untuk bergerak maju. Dia terus mendesak orang lain untuk menghentikan Partai Warhammer agar tidak bergerak maju. Warhammer Party Blood Axe memiliki layanan berjasa tingkat ketiga dalam daftar orang yang dicari. Artinya levelnya sudah pasti di atas level 10, bahkan mencapai level 12 atau 3. Kapak perang memberinya reputasi buruk saat ini. Orc sudah kuat secara fisik, dengan vitalitas dan darah yang kuat, dan memancarkan aura pembunuh berwarna merah darah. Siapapun yang pergi ke sana sekarang sedang mencari kematian. Pergi ke sana, hanya pihak lain yang akan menebangnya. Partai Warhammer menjadi semakin kejam ketika mereka melihat penampilan para penjaga kota yang malu-malu. Dia bergegas ke kerumunan seperti orang gila dan mulai membunuh target tanpa henti. Blood Axe tertawa keras, bunuh semua orang, menduduki kota malam ini, tidur dengan wanita, dan tinggal di pusat kota. Wanita yang sedang tidur, tinggallah di pusat kota. Semua orang berteriak serempak, dan semangat mereka tinggi. Begitu kata-kata itu keluar, Partai Warhammer mulai melancarkan serangan yang heboh. Partai Warhammer kewalahan dan membubarkan formasi. Para ksatria merespons dengan panik. Anggota geng yang membantu pertahanan tidak memiliki semangat juang yang begitu kuat, mereka berbalik dan melarikan diri. Dalam sekejap, kekacauan terjadi, dengan banyak korban dan korban jiwa. Ada sesuatu yang terjadi di sana. Tiba-tiba ada yang berteriak. Rombongan Warhammer yang menyerang tiba-tiba melambat dan semua melihat ke satu sisi. Dari gang di satu sisi, asap hijau mengepul keluar. Asap hijau tua memenuhi udara dari gang. Setelah itu, suara langkah kaki yang kacau terdengar. Cahaya bulan yang dingin nyaris tidak menembus asap, dan sosok-sosok yang terlihat seperti hantu, semakin jelas dari jauh ke dekat. Sosok-sosok ini bergerak dengan kaku dan memakai berbagai jenis baju besi. Pada kulit yang terbuka terlihat daging dan darahnya keluar, namun tidak terlihat ada darah yang keluar. Bangkai mayat hidup. Sue Axe menyipitkan matanya dan menatap kemunculan tim yang tiba-tiba itu dengan kebingungan. Kota Luntam adalah kota yang beragam, jadi tidak mengherankan jika ada ahli nujum di kota ini. Tapi, skala di depan kita. Mayat yang membusuk semakin dekat dan dekat. Ketika mereka sampai di pintu masuk gang, sekelompok mayat yang membusuk tiba-tiba menjadi ganas. Langkah ke depan berangsur-angsur dipercepat, dan kemudian berubah dari berjalan menjadi berlari, seperti binatang buas, bergegas menuju pesta Warhammer. Dalam sekejap mata, dia terbunuh dari jarak jauh di depannya. Blood Axe mendengus dingin, mengangkat kakinya dan menendang salah satu dari mereka. Dia menyapu kapak perang di tangannya dan memotong 5 atau 6 mayat yang datang ke arahnya. Darah dan organ dalam menyebar seperti bunga bertebaran, memenuhi area sekitarnya. Betapa rapuhnya. Blood Axe berkata, kamu terus membunuh ksatria penjaga besi, dan anggota kelompok lainnya akan membunuh mayat-mayat busuk ini bersamaku. Ya, semua orang merespons dan menindaklanjuti untuk membunuh mayat yang membusuk. Blood Axe terus mengayunkan Battle Axe di tangannya, memimpin Warhammer Party untuk membunuh bangkai yang berlari ke arahnya. Tepat ketika pembunuhan itu lancar, bang-bang-bang gelombang, ledakan dahsyat terdengar, dan semua mayat yang terbunuh meledak satu demi satu, membentuk asap tebal yang besar. Semakin cepat kamu membunuh, semakin banyak mayat yang ada dan semakin tebal asapnya. Dalam sekejap, itu menyebar ke seluruh area. Ekspresi Sue Axe berubah drastis. Tidak ada yang menyangka bahwa bagian dalam mayat itu masih beracun. Brengsek, mayat yang membusuk masih mendatangi mereka, tetapi selama mereka dibunuh, kabut beracun akan keluar. Jika kamu tidak membunuh mereka, mayat-mayat yang membusuk ini akan terus menyerang. Matanya yang dingin melirik ke arah serangan bangkai itu. Carilah ahli nujum. Bab 203. Bab 203, apakah Anda berani membunuh anggota tim Anda sendiri? Blood Axe tidak menyangka lawan akan bermain seperti ini. Semula mereka hanya dianggap sebagai bala bantuan dari kota Luntam untuk mendukung pertahanan tembok kota,
namun kini mereka agak ragu dengan identitas pihak lain. Tidak ada perhatian terhadap kehidupan atau kematian orang-orang di kedua belah pihak. Gas beracun menyebar ke seluruh tempat. Tidak hanya anggota Partai Warhammer yang terkena dampak gas beracun, tetapi situasinya bahkan lebih tidak menguntungkan bagi para ksatria dan anggota geng yang sudah berjuang. Satu demi satu, mereka kehilangan kemampuan bertarung dan terjatuh lemas ke tanah. Sue Axe mengeluarkan sebotol obat dari pinggangnya, membukanya dan menuangkannya dengan kepala dimiringkan ke belakang. Kemudian dia merobek kain di tubuhnya, membasahinya dengan air dan menutup mulut dan hidungnya. Berada di dalam kabut dalam waktu yang lama akan mempengaruhi indera Anda dan membuat Anda tidak dapat mengidentifikasi arah di sekitar Anda, namun Anda tetap dapat mengidentifikasi lokasi Anda melalui arah pergerakan mayat. Melihat ke arah datangnya bangkai, mencari sosok. Necromancer. Dikatakan bahwa mage tersebut lemah secara fisik, dan masalahnya dapat diselesaikan hanya dengan bergegas dan membunuh lawan. Wajah Sue Axe juga menjadi serius dan sulit dilihat. Dihantui dengan keras, orang yang mengendalikan mayat hidup ada di sisi yang berlawanan. Siapapun yang bisa berdiri akan membunuhku dan memenggal kepalanya untuk mendapatkan hadiah koin emas. Oke, tanggapan yang tersebar datang dari berbagai penjuru, dan terlihat jelas bahwa tidak banyak orang yang mampu mengambil tindakan. Kapak darah itu menggebrak dan langsung menuju ke sisi yang berlawanan. Kapak perang terus berayun, membunuh bangkai yang mendekat menjadi dua bagian dan membelahnya menjadi beberapa bagian. Namun, dia hanya berlari ke depan dalam jarak 3 atau 4 meter. Tiba-tiba dia berhenti berjalan dan memegang kapak perang di dadanya. Kiang gelombang, pedang panjang yang terbakar api menembus kabut dan mengenai gagang panjang kapak perang. Terdengar bunyi logam yang memekakkan telinga. Kekuatan yang sangat besar membuat Sue Axe mundur selangkah. Sebelum dia bisa berdiri diam, terdengar suara siulan lagi dari samping, racunnya tertiup angin, dan kaki cambuk yang memakai pelindung kaki meraung ke arahnya. Tubuh Sue Axe langsung menegang dan tulang rusuknya menegang menahan pukulan lawan. Tubuhnya bergerak 2 langkah ke kiri lagi. Mencari tiba-tiba. Kemudian dia melihat 2 sosok berdiri di depannya, yang satu mengenakan baju besi dan memegang pedang yang menyala-nyala di tangannya. Yang lainnya bertelanjang dada dan tampak seperti kerangka dengan kerangka besi berwarna abu-abu pinggangnya dan tergantung di pahanya. Gabah-gabah gelombang. Sue Axe menggelengkan lehernya, tulangnya mengeluarkan suara gesekan, dan dia berkata sambil tersenyum garang, penyihir itu benar-benar takut mati, dan dia masih memiliki 2 penjaga di sekelilingnya. 2 kerangka di depanku berbeda dengan mayat membusuk tadi. Dilihat dari konfrontasi sebelumnya, kekuatannya tidak kalah dengan dia. Dalam kekuatan apapun, master level ini dapat mencapai posisi yang lebih tinggi. Sekarang dia hanya bisa menjadi pelayan undead penyihir. Identitas pihak lain juga jelas tidak sederhana. Tetapi semuanya tidak penting. Partai Warhammer telah dikepung dan ditindas berkali-kali, dan juga dikaitkan dengan asosiasi profesional. Mengepung kota adalah satu-satunya pilihan mereka. Tidak peduli apa latar belakang orang lain. Karena dia berani ikut serta dalam perang ini, dia hanya bisa mati. Di malam yang gelap, tidak ada yang menjawab kata-kata Blood Axe. Dia melirik sosok di depannya dan bergegas lagi dengan kapak perang di tangannya. Kapak tempur itu membuka dan menutup di udara, menghindari kabut beracun, dan menebas sosok yang menghalangi jalan di depan. Bilah api membawa pedang api panjang, dan saat bertarung dengannya, Bawudong berkeliaran di samping orc, terus-menerus memanfaatkan celah untuk menyerang tempat-tempat khusus seperti lekuk kaki, punggung bawah, dan di bawah tulang rusuk. Terus-menerus menangani kapak darah, menunda kemajuan lawan. Seiring berjalannya waktu, wajah Sue Axe menjadi semakin jelek. Tidak banyak suara pertarungan di kabut beracun, yang berarti tidak banyak anak buahnya yang tersisa. Meskipun ia sendiri memiliki tubuh yang kuat dan lebih mampu menahan efek racun pada tubuhnya, namun tetap berada di dalamnya dalam waktu lama juga akan memperdalam efek keracunan. Otak bereaksi,
tetapi tubuh tidak dapat lagi mengikuti gerakannya. Setelah beberapa kali, kedua pria yang berlawanan menemukan peluang dan meninggalkan luka di tubuh mereka. Dan luka-luka ini, ketika terkena kabut beracun, mulai berubah menjadi ungu dan membusuk, terus mempengaruhi pertarungannya. Puff gelombang. Blood Axe melirik lengannya yang cacat dan perutnya yang busuk, dan mengutuk dengan suara rendah, "Ahli nujum, maukah kamu bersembunyi seperti tikus? Apakah kamu berani keluar? Aku akan membiarkan kalian bertiga menyerang bersama." Saya. Suara itu bergema di langit malam, tapi tetap tidak ada respon. Blood Axe terus berteriak, "Menurutku kamu hanyalah seekor reptil yang takut mati, lumpur kotor." Dia berteriak, membuat tipuan untuk menyerang ke depan, berbalik, mengubah arah, dan berteriak, "Mundur." Dia bergegas maju, menjatuhkan kerangka besi abu-abu di sampingnya, dan berlari menuju gerbang kota. Sangat cepat, dia tidak peduli apakah orang lain mendengarnya atau tidak, dan melarikan diri dengan kapak perangnya. Namun, saat bergegas menuju gerbang kota, ekspresi Sue Axe tiba-tiba berubah. Gerbang kota yang tinggi telah ditutup, dan puluhan mayat membusuk menghalangi pintu, seperti penjaga. Saat kabut beracun pertama kali menyebar ke seluruh lokasi, kabut tersebut telah menghalangi masuknya partai Warhammer ke luar kota. Bangkai itu mengikuti perintah dan menutup gerbang kota, tetapi tidak ada yang menemukannya. Sue Axe berbalik dan ingin mundur dan memanjat tembok kota. Saat ini, Huoren dan Bawudong telah tiba dan memblokirnya di lengkungan gerbang kota. Tidak ada tempat untuk melarikan diri sekarang. Ekspresi Blood Axe menjadi lebih garang, dia mencincang mayat busuk yang mendekat, merobek syalnya, dan meminum 2 botol ramuan. Dia berteriak dengan suara dingin, "Ayo, aku akan membunuh kalian semua hari ini." Saat ini, asap beracun masih memenuhi seluruh tempat. Suara perkelahian semakin jarang terdengar, digantikan oleh erangan pelan. Apakah itu ksatria atau partai Warhammer? Levelnya tidak cukup untuk menahan kabut beracun. Sekalipun Anda kebal terhadap gas beracun, Anda tidak bisa bertahan lama di dalam kabut beracun. Tubuh Anda lambat laun akan terkikis oleh kabut beracun, dan pada akhirnya Anda akan kehilangan kemampuan bertarung atau bahkan mati secara langsung. Memilih bertarung di tengah kabut beracun bukanlah pilihan bijak, tapi dari sudut pandang Wu Heng, dia ingin melihat hasil ini. Di gang di kejauhan, anggota tim yang tersisa semuanya menunjukkan tingkat keterkejutan yang berbeda-beda. Saya belum pernah melihat profesi apapun yang mampu membalikkan keadaan sendirian dalam pertempuran yang melibatkan ribuan orang. Selain itu, dia juga kapten sebuah asosiasi yang baru diangkat, dan usianya hampir sama dengan mereka. Kekuatan yang ditampilkan agak terlalu menakutkan. "Kapten, kamu terlalu galak. Apakah ada persyaratan untuk mengubah profesi Necromancer?" Dia telah mengikuti Wu Heng untuk waktu yang lama dan mengetahui lebih banyak tentang situasinya. "Meskipun saya tahu bahwa kapten saya sangat kuat, saya tidak menyangka dia begitu kuat, sungguh mengerikan. Selama itu adalah medan perang, tidak perlu langsung membunuhnya. Kemudian jumlah pasukan akan bertambah." Orang-orang yang tersisa tidak berbicara, dan ekspresi mereka berangsur-angsur berubah dari terkejut di awal menjadi tidak percaya, dan sedikit ketakutan. Setelah beberapa saat, pertempuran berangsur-angsur berakhir, dan kabut yang menyebar perlahan menghilang setelah angin malam bertiup, mengungkapkan mayat di mana-mana. Di gerbang kota, ork tinggi itu jatuh ke tanah, dan pedang api itu menebas, memotong kepala ork itu. Wu Heng memimpin tim keluar dari gang dan berkata, "Pergi dan lihat bagaimana keadaan ksatria pengawal besi. Jika mereka tidak mati di sini, kita tidak akan bisa mengetahuinya saat itu." Oke. Beberapa orang mengangguk dan berjalan menuju posisi di mana ksatria penjaga besi sebelumnya bertahan. Wu Heng berjalan langsung ke gerbang kota, menendang kepala ork ke belakang saat ia berguling, lalu membungkuk dan meraba-raba tubuh beberapa kali. Racun, bom asap, dan tas kecil berisi sekitar 10 koin perak. Sebagai tulang punggung partai Warhammer,
jelas dia tidak hanya akan memiliki kekayaan sekecil ini. Kamu harus meninggalkan semuanya di luar sebelum pertempuran. Letakkan kepala di luka leher dan langsung lepaskan teknik budak tulang. Alasan mengapa Wu Heng tidak berubah menjadi mayat membusuk seperti mayat lainnya adalah karena dia punya pertimbangan sendiri. Berencana untuk menjaga tubuh ini bersamanya sebagai penjaga. Bagaimanapun, dia masih menunjukkan sisi keberanian dalam pertarungan. Dia masih menjadi tulang punggung Partai Warhammer, jadi levelnya tidak boleh terlalu rendah. Sihir necromantik menutupi mayat tersebut, daging dan darahnya berjatuhan, dan kerangka ork setinggi lebih dari 3 meter berdiri dari daging dan darah tersebut. Prajurit kerangka, level 14. Prajurit monster kerangka level 14 tidak mengecewakannya. Mulai sekarang, kamu akan terus dipanggil Blood Axe dan mengambil senjatanya. Prajurit kerangka binatang itu membungkuk untuk mengambil kapak perang besar dan meletakkannya di bahunya. Bawudong, pedang api dan kapak darah di depanku sebenarnya levelnya tidak jauh berbeda. Namun, berdasarkan penampilannya saja, kapak darah di depannya tingginya hampir 3,5 meter, dan dia bahkan lebih mengintimidasi dalam hal momentum. Pada saat itu, langkah kaki datang dari samping. Duke, Mata dan yang lainnya datang bersama komandan ksatria pengawal besi. Ini adalah pria paruh baya dengan rambut pendek dan berjanggut. Dia pernah bertemu satu sama lain selama patroli sebelumnya, tetapi belum pernah berinteraksi satu sama lain. Langkahnya gemetar, wajahnya menjadi pucat, dan ada banyak bekas luka pada baju besi di tubuhnya. Tampaknya terjadi pertempuran sengit juga. Kapten Wu Heng, terima kasih atas dukungan Anda. Komandan melangkah maju dan berkata langsung. Bahkan metode yang digunakan oleh Wu Heng berdampak pada para ksatria. Namun dilihat dari situasi saat ini, permasalahan tersebut memang sudah teratasi dan gerbang kota telah ditutup kembali. Sekalipun saya mempunyai pendapat di hati, saya tidak berani mengungkapkannya sekarang. Tidak akan ada ruang untuk berpikir bahkan jika kamu membunuhnya. Sebaiknya dia bersikap sopan. Wu Heng memandangnya dari atas ke bawah dan berkata langsung, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, penawarnya sudah diminum, dan yang lain mulai menyelamatkan yang terluka, kata komandan. Wu Heng mengangguk dan terus bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Menurut perintah balai kota, begitu situasi yang tidak dapat diatasi terjadi di luar kota, kami akan segera meninggalkan area tembok kota dan mundur ke tembok kota bagian dalam. Komandan melihat ke gerbang kota yang tertutup lagi dan berkata, saya berencana untuk mengambil pengawal yang ada, kembali ke pusat kota dan merawat yang terluka pada saat yang sama. Dengarkan keputusannya. Martha dan Duke menoleh dengan cemas. Mereka juga mengerti maksud pihak lain. Ini adalah pria yang berencana meninggalkan kota luar dan melindungi bagian dalam kota. Dalam hal ini, penduduk di luar kota akan dikutuk. Dengan kekejaman yang ditunjukkan oleh Partai Warhammer, hanya sedikit penduduk di luar kota yang mampu bertahan. Wu Heng berkata, gerbang kota ditutup, dan saya telah membunuh orang-orang penting yang bertanggung jawab menyerang tembok kota. Tidak ada bahaya di pihak Anda. Saya harap Anda dapat terus memimpin dan menjaga tembok kota. Ini, Kapten, ini tidak sesuai dengan perintah balai kota. Perintah dari balai kota adalah agar kalian mengungsi jika tembok kota tidak dapat dipertahankan. Sekarang tembok kota sudah aman dan gerbang kota ditutup, Anda melanggar perintah dengan langsung mengungsi. Ini, pihak lain ragu-ragu dan melihat ke pihak lain. Dia paling tahu perintah seperti apa yang dikeluarkan di pusat kota. Apa yang dikatakan Wu Heng jelas tidak masuk akal. Tapi saya juga mengerti maksud orang lain. Sekarang setelah berdiskusi dengan diri saya sendiri, saya masih belum merusak wajah ini. Dia tidak punya pilihan jika membiarkan dirinya tinggal di sini. Memang benar, gerbang kota ditutup, pihak Warhammer menderita banyak korban jiwa, dan kemungkinan melanjutkan penyerangan tidak besar. Oke, saya akan mendengarkan nasihat Kapten dan menjaga kembali kota,
tapi saya perlu mengatur agar orang-orang mengirim anggota yang terluka kembali ke pusat kota untuk perawatan. Bisa. Kalau begitu saya akan turun dan mengatur pekerjaan itu. Pimpin pemimpin. Wu Heng melirik anggota timnya dan berkata, kalian, ikutlah denganku. Setelah berbicara, dia membawa beberapa orang ke sebuah rumah tidak jauh dari situ. Di gedung kosong, 2 obor menyala. Duke melepas helmnya, menyeka keringatnya, dan berkata, Kapten, ada apa? Orang lain juga mengangkat kepala dan melihat ke atas. Mata Wu Heng tertuju pada pencuri, massal, dan berkata langsung, anggota geng itu, apakah kamu yang memimpin jalan ke tembok kota? Semua orang tercengang, dan menoleh pada saat yang sama untuk melihat sesama pencuri yang berdiri di belakang. Di bawah cahaya api oranye, wajah pencuri itu sangat jelek. Kapten, apa maksudmu dengan ini? Kita semua bersama saat itu, dan akulah yang memintamu untuk bangun. Kenapa yang terjadi adalah gerbang kota? Saya memimpin orang untuk membuka. Pihak lain masih menolak mengakuinya. Bang gelombang. Suara tembakan terdengar. Peluru menembus kepala si pencuri, dan bekas darah mengalir di alisnya. Mata pencuri itu melebar dan tubuhnya lemas. Semua orang kaget, bahkan ada yang tidak bereaksi. Pendekar, Gaulberry, langsung menghunus pedangnya dan menatap Wu Heng, apakah kamu berani membunuh seseorang? Bab 204. Bab 204, Anda adalah ratu, tolong pilih saya, beberapa saudara dapat mendukung saya. Segalanya terjadi terlalu cepat, sebelum ada yang bisa bereaksi, tubuh Bulk sudah lemas. Tubuhnya sedikit bergerak, dan darah merah cerah mengalir dari lubang darah di antara alis. Pendekar, Gaulberry, langsung menghunus pedangnya, dan Duke juga bereaksi dengan cepat dan berdiri di antara mereka berdua. Jangan main-main, kata Duke langsung. Mata Gauluboli mengamati sosok tinggi di depannya dan tertuju pada Wu Heng, beraninya kamu membunuh anggota sesuka hati. Wu Heng meliriknya, lalu mendarat di atas mayat di tanah lagi, dan melepaskan percakapan dengan orang mati. Detik berikutnya, mayat itu langsung duduk dari tanah, menatap beberapa orang dengan mata kosong. Pendekar pedang itu jelas mengetahui keterampilan ini, meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat Wu Heng menggunakannya. Tidak menunjukkan terlalu banyak kejutan. Di bawah tatapan ragu dari beberapa orang, Wu Heng bertanya langsung, apa rencanamu malam ini? Mayat pencuri itu menjawab dengan nada tenang, bantu Neiying membuka gerbang kota dan bunuh Kapten Wu Heng. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi beberapa orang langsung berubah. Wu Heng mengambil tindakan tegas sebelumnya. Meskipun Duke dan Martha percaya pada kapten mereka, mereka masih merasa bahwa mereka terlalu lancang. Setidaknya mereka harus menyelidiki dengan jelas sebelum mengambil tindakan. Tetapi sekarang tampaknya keadaannya lebih serius dari yang dibayangkan. Anggota baru tim 12 ini jelas datang dengan suatu tujuan. Dia tidak hanya membuka gerbang kota, dia juga ingin menjerumuskan seluruh kota ke dalam perang, dan dia juga ingin membunuh Wu Heng. Anggota tim yang saling mengandalkan sebenarnya datang hanya untuk membunuh orang. Membuat bulu kuduk merinding. Di pihak Wu Heng, tidak banyak kejutan. Setelah terbangun pada awalnya, hantu waspada, Glenda, terbang kembali ke tubuhnya. Berbagi adegan pada saat itu. Beristirahatlah di malam hari, dan anggota tim bergantian berjaga. Sementara para pencuri bertanggung jawab untuk berjaga-jaga, mereka diam-diam pergi sebentar, memimpin anggota geng masuk melewati area pertahanan dan langsung menyerang gerbang kota. Menangkap gerbang kota dalam satu gerakan. Pasukan asosiasi bertanggung jawab untuk berpatroli di tembok kota dan mengawasi anggota berbagai geng. Ketahui tata letak seluruh area dan di mana harus berjaga. Kalau banyak orang dan ada kelemahannya, saya akan catat saat patroli. Ini juga digunakan untuk membuka gerbang kota dari dalam. Yang tidak disangka Wu Heng adalah dia juga mempunyai tugas lain, bunuh diri secara langsung. Saat aku membuka mataku, aku melihatnya berjalan ke arahku. Dia seharusnya berencana mengambil tindakan.
Itu benar bagi saya untuk bertindak tegas. Dalam situasi ini, keraguan hanya akan membuat saya mati lebih cepat. Ekspresi Wu Heng tetap tidak berubah dan dia terus bertanya, siapa yang memintamu melakukan ini? Pencuri itu menjawab, Tuan Momlo. Nama yang asing. Siapapun yang bisa disebut master mengacu pada beberapa orang berkuasa di pusat kota. Saya membaca nama itu 2 kali dalam pikiran saya untuk memperdalam kesan saya. Kemudian dia bertanya, apa rencana lain yang Anda miliki di masa depan? Tidak, saya hanya punya 2 tugas. Setelah menyelesaikannya, saya bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang rencana Partai Warhammer? Wu Heng bertanya selanjutnya. Pencuri itu terdiam beberapa saat, lalu perlahan berbicara, saya tidak ada hubungannya dengan Partai Warhammer, tapi dilihat dari tugas yang saya terima, tembok kota di lokasi lain juga akan mengatur orang untuk membuka gerbang kota. Saya tidak tahu sisanya. Ada satu pertanyaan terakhir yang tersisa. Wu Heng berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana Anda menghubungi Momlo? Dialah yang memberitahuku tentang tempat pertemuan itu. Jika ada keadaan khusus, aku akan mengirimkan kabar itu ke rumah Pak Momlo di pusat kota. Setelah kelima soal selesai, tubuh itu terjatuh dengan bunyi gedebuk. Sekarang semuanya sudah jelas. Pencuri mempunyai tujuan khusus ketika dimasukkan. Tidak hanya bekerja sama dengan Partai Warhammer, tetapi juga bunuh diri. Orang seperti itu sebenarnya ditempatkan di tim. Sungguh tidak bisa berkata-kata. Wu Heng memandang Gaulubli, yang masih memegang pedang panjang, dan berkata, apakah kamu kaki tangan? Tentu saja tidak, bagaimana mungkin? Gaulberry langsung menjawab, singkirkan pedangnya, kami akan membicarakan urusanmu nanti. Wu Heng berkata langsung. Ekspresi Gaulberry terhenti. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia melihat tubuh itu lagi dan meletakkan pedang panjang di tangannya. Sampai saat ini, sepertinya dia tidak punya alasan apapun untuk itu. Kapten, apa yang harus saya lakukan dengan tubuh ini? Tanya Martha. Penyelidikan atas masalah ini sudah jelas, dan membunuhnya bukanlah hal yang patut disayangkan. Tetapi bagaimanapun juga, asosiasi adalah organisasi dengan aturan yang lengkap. Semuanya harus mengikuti proses. Menangani hukuman secara tertutup, apalagi sebagai anggota tim, jelas tidak sejalan dengan aturan internal. Wu Heng melihat dan berkata, uang pensiun akan dibayarkan sesuai dengan kematian dalam pertempuran, dan akan diberikan kepada ibunya setelahnya. Mereka bertiga tertegun sejenak, tapi mereka juga mengerti maksudnya. Dia segera berkata, saya mengerti, Kapten. Tunggu sampai semuanya beres. Wu Heng memimpin beberapa orang keluar rumah. Ksatria pengawal besi dan anggota geng yang membantu pertahanan mulai memasang tembok kota lagi untuk bertahan, sementara beberapa orang sedang membersihkan medan perang. Sesuai permintaan Wu Heng, semua mayat dikumpulkan. Lihat Wu Heng keluar. Komandan Ksatria Paruh-Baya berjalan dengan cepat dan berkata, Kapten Wu Heng, kami telah mengatur ulang personel pertahanan. Musuh di bawah kota tidak berniat untuk terus menyerang tembok kota. Mereka telah dievakuasi ke kedua sisi. Mereka seharusnya yang lain. Tembok kota juga dibobol. Menurut apa yang dikatakan, Burg, juga akan ada orang di tembok kota lain untuk membantu Partai Warhammer. Meskipun tempat ini dipertahankan, tembok kota lainnya tidak dapat diketahui secara pasti. Ada kemungkinan bahwa pertempuran telah dimulai. Kamu terus bertahan. Jika musuh melancarkan serangan besar-besaran ke kota, aturlah seseorang untuk memberitahuku, dan aku akan mendukungmu nanti. Baik, Kapten Xie. Komandan Paruh-Baya itu mengangguk. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata lagi, berikan saya tanda perintah Anda. Saya akan kembali untuk mendukung tembok kota lainnya. Mungkin berguna kalau begitu. Ini, pihak lain mulai ragu-ragu. Token itu adalah identitas pemimpin, dan memberikannya kepada orang lain adalah salah. Sudah berapa lama sejak itu? Tokenmu yang rusak bisa membuat kelompok Warhammer mundur.
Tidak ada yang namanya token dalam asosiasi. Kapten mempunyai lambang, dan setiap kota dapat membuktikan identitasnya. Konten token lebih tinggi daripada kota Luntam. Oke. Komandan Paruhbaya itu menjawab dan menyerahkan sebuah tanda. Wu Heng mengambilnya dan berkata langsung, saya akan mengembalikannya kepada Anda setelah masalah ini selesai. Saya tidak menggunakannya. Baiklah, aku ke sana dulu. Wu Heng mengangguk. Komandan berbalik dan berjalan menuju tembok kota. Singkirkan token itu. Wu Heng berjalan menuju tumpukan mayat di dekatnya. Setidaknya ada 1000 mayat di sini, menumpuk menjadi tumpukan mayat. Bau darah memenuhi seluruh area, dan darah perlahan mengalir ke tumpukan mayat, membentuk aliran merah tua di tanah dan mengalir ke saluran pembuangan. Limbah di sini akan dialirkan ke sungai di luar kota. Saya khawatir seluruh sungai sekarang berwarna merah darah. Wu Heng memandangi mayat-mayat itu dan tidak merasakan banyak hal. Lagi pula, di dunia zombie, jika Anda hanya membersihkan beberapa mayat, jumlahnya akan beberapa kali lipat dari yang ada di sini. Bila mayat menutupi seluruh jalan, maka disebut gunung mayat. Ini hanyalah kemiringan kecil. Wu Heng tidak bereaksi sama sekali, tapi Duke dan Martha masih terlihat sedikit jelek. Saya tidak takut pada orang mati, tapi ini pertama kalinya saya melihat begitu banyak orang. Wu Heng berjalan mendekat dan mulai melepaskan medan perang mayat mati. Mayat berdiri satu demi satu dan terhuyung turun dari tumpukan mayat. Wu Heng mengeluarkan tulang dari kepalanya, mengeluarkan 2 botol ramuan psikotropika dan meminumnya. Setelah memulihkan kekuatan mental, terus lepaskan Dead Corpse Field 2 kali berturut-turut untuk mengubah semua mayat menjadi mayat membusuk. Tunggu sampai semua mayat telah berubah bentuk. Wu Heng berjalan keluar dengan sepotong besar mayat membusuk dan bau darah yang menyengat. Para anggota ksatria di tembok kota yang jauh mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Kapten, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Duke datang dan bertanya. Wu Heng bertanya, apakah keluargamu sudah membuat pengaturan? Saya sudah membuat pengaturan, tapi saya tidak yakin apa yang terjadi sekarang. Martha tampak sedikit khawatir. Duke juga berkata, saya juga tidak tahu. Mereka berdua tinggal di luar kota dan memiliki kerabat di rumah. Hal-hal terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang yakin apa yang sedang terjadi. Jelas mustahil untuk mengatakan bahwa Anda tidak khawatir. Wu Heng berkata langsung, ini. Beberapa dari kalian, pulanglah dan bereskan keluargamu dulu. Setelah berbicara, dia mengambil beberapa mayat membusuk untuk masing-masing dari mereka dan meminta mereka untuk membawanya pergi dan menetap bersama keluarga mereka terlebih dahulu. Keduanya tidak menolak dan mengangguk. Terima kasih, Kapten. Terima kasih, Kapten. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berbalik dan pergi. Wu Heng memandang pendekar pedang, Gauluboli, yang berdiri di samping dan tidak bergerak. Apakah kamu tidak pergi? Aku tidak punya rencana apapun, ikuti saja kamu. Wu Heng mengangguk, ayo pergi ke gerbang kota utara. Pertempuran berlangsung selama beberapa jam. Lonceng alarm berbunyi di kota, dan kebakaran terjadi. Banyak juga orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk merampok harta benda, membunuh orang, dan membakar. Seluruh kota menjadi kacau balau. Tampaknya setelah hari ini, Kota Luntam akan memiliki pemilik baru. Wu Heng tidak memiliki banyak orang di kota, dan Mini serta Underwhale di pusat kota kemungkinan besar tidak berada dalam bahaya. Bahkan jika partai Warhammer menyerbu bagian luar kota, mereka tidak akan dapat menyerbu bagian dalam kota dalam waktu singkat. Jika ada bahaya, mereka juga akan pergi ke konsorsium untuk mencari Lechia. Wu Heng telah mengatur jalan keluar sebelumnya. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan sekarang adalah Wen Manxia dari Spike Gang. Sebagai geng yang direkrut oleh Balai Kota, mereka bertanggung jawab atas pertahanan di utara kota. Sebagai pelayan pertamanya, dia tidak ingin dia berada dalam bahaya. Apakah Anda mencari seseorang? Gauluboli merasa bahwa tim secara bertahap mempercepat dan bertanya. Pergi dan selamatkan seorang teman. Jawab Wu Heng.
Apakah kamu punya teman? Apakah aku tidak layak? Kata Wu Heng bercanda. Kamu baru saja datang ke sini, jadi kamu mungkin tidak punya teman yang harus mengambil risiko untuk diselamatkan. Wu Heng terdiam beberapa saat, lalu berkata, seorang informan, saya tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Perempuan. Wu Heng menatapnya dengan heran. Itu bisa dilihat dari ekspresimu. Distrik utara luar kota. Asap tebal ada di mana-mana, dan terdengar teriakan pembunuhan. Bunuh aku. Semua wanita emas dan perak ada di kota. Siapapun yang merebut mereka adalah milik siapapun. Ork wanita yang memegang dua pedang memotong kepalanya satu persatu dan berteriak keras sambil berdiri di tengah kerumunan. Partai Warhammer, Fang Ikir, adalah satu-satunya anggota perempuan. Rambutnya meledak, dan dia menebas kerumunan seperti orang gila. Kepala berjatuhan satu demi satu kemanapun dia lewat, tak terbendung. Dengan teriakan tersebut, semua orang di Warhammer Party menjadi lebih bersemangat, berteriak serempak, dan melancarkan serangan yang lebih panik. Partai Warhammer tinggal di pegunungan dan telah lama menantikan kota di depan mereka. Hari ini mereka semua memasuki kota, dan darah mereka mendidih seperti lahar. Ork wanita itu juga menendang kakinya, dan berlari keluar seperti anak panah yang tajam, memimpin tim ke dalam kerumunan. Ksatria pengawal besi dan anggota geng yang membantu pertahanan mundur satu demi satu. Tidak ada ruang untuk melawan. Formasi pertahanan dipecah, dan tentaranya jatuh satu demi satu seperti gandum. Dia hanya bisa terus mundur, mengayunkan senjatanya dengan panik. Sial gelombang. Terdengar suara ketukan yang keras. Helm di kepala Komandan Integrity Knight tersapu, dan dia terbang ke kejauhan dan menghilang. Dia menyentuh kepalanya dengan ngeri, lalu berguling dan merangkak ke belakang kerumunan. Kehidupan di kota membuat para ksatria tidak lagi kuat, dan mereka tidak mampu melawan Partai Warhammer. Dengan cepat bersembunyi di tempat yang aman, pemimpin Paruhbaya itu melirik ke arah beberapa pemimpin geng yang membantu pertahanan, dan akhirnya mendarat di sosok montok yang mengenakan baju besi kulit dengan rambut panjang berwarna merah menyala diikat. Wanita yang mengambil alih geng suaminya itu tidak berpangkat tinggi dan tidak lama mengambil alih. Dari segi kekuatan dan gengsi, tidak cukup dianggap serius. Paling cocok digunakan sebagai umpan meriam. Sayang sekali tampilannya sangat bagus. Setelah memikirkannya, dia berkata langsung, Wen Manxia, pimpin geng Spike Anda untuk membubarkan dan mengulur waktu bagi pasukan besar untuk mengungsi. Pada saat itu, kami akan menyiapkan pertahanan di pusat kota dan menunggu Anda kembali. Wen Manxia, yang berada di kejauhan, mendengar perintah pihak lain, berbalik dengan wajah serius, dan melihat kerumunan yang berjatuhan seperti gandum. Berkata langsung, mengapa? Ekspresi Komandan Paruhbaya berubah. Dia berkata dengan suara dingin, Wen Manxia mematuhi perintah dan memimpin orang-orangmu untuk menahan musuh sekarang. Saya akan meminta pujian dari balai kota setelahnya. Cih gelombang. Tarik dia ke bawah. Kaulah yang memimpin dalam melarikan diri. Aku ingin kamu menghargaiku. Wen Manxia tidak menyerah sama sekali. Apa katamu? Jika kamu tidak mematuhi perintah, aku akan membunuhmu sekarang. Komandan Paruhbaya itu membalikkan pedang di tangannya dan mengarahkannya ke lokasi Wen Manxia. Wen Manxia dikelilingi oleh beberapa sosok bayangan di depannya, bersiap untuk bertarung. Semua orang di sekitar, termasuk para pemimpin beberapa geng, memandang wanita ini dengan heran. Topik yang dibicarakan tentang dirinya di masa lalu adalah pengambilalihan geng suaminya, pemusnahan geng Serigala Putih, serta penampilan dan sosoknya. Sepertinya dia memiliki temperamen yang lebih baik daripada Roah sekarang. Apakah menurutmu perselisihan internal adalah pilihan yang tepat sekarang? Wen Manxia tidak menyerah sama sekali dan menatapnya dengan dingin. Meskipun dia diusir, dia akan mati, tapi sekarang dia masih bisa menghadapinya dari sini. Wajah komandan menjadi semakin jelek. Beberapa anggota ksatria penjaga besi di sekitar mereka semua mengarahkan senjatanya dan mengarahkannya ke sini. Wen Manxia,
Situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting, jangan remeh. Ikuti perintah komandan dan tunggu selama 3-5 menit. Lalu kamu bisa membawa orang-orang itu kembali. Ada apa denganmu? Geng Spike sudah tidak ingin ada lagi. Para pemimpin dan tulang punggung lainnya berkumpul. Semua orang mencoba membujuk mereka, tetapi formasi tersebut mendorong orang-orang dari Spike Gang ke depan.